Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Saturday morning. Ini dengan Pak Guru Tani, Guru Tani 75 channel. Kalau ini guru beneran nih. Jadi untuk panjenengan yang ada di sekitaran Provinsi Jambi yang butuh bibit cepat, varietas apa ini Pak Yan? Ini Sriwijaya. Oh, SJ. Ini SJ3. SJ03. Jadi sahabat tani, sahabat guru tani dimanapun berada. Jangan terlalu di ini kan sahabatnya. Itu masa lalu. Oh gitu ya? Kawan-kawan Guru Tani. Kawan aja Pak. Kawan-kawan guru tani, kita cerita sedikit mengenai bibit. Itu kan hindarilah bibit yang tidak jelas. Jadi gimana cara menentukan bibit yang jelas apa enggak jelas? Ini salah Jadi satunya bibit ini. itu ini Pak Guru ya. Asal usulnya harus jelas lah, maksudnya gitu ya. Ya, asal usulnya harus jelas. Asal usulnya harus jelas. Dan kemudian asal usulnya harus jelas, kemudian cara perawatannya juga harus jelas. Jelas. Nah, ini adalah label biru, namanya label biru. Oke. Yang mengeluarkan label ini adalah dari Dinas Perkebunan, Oke. dan ini sangat ketat sekali dan prosedurnya banyak untuk mendapatkan label ini. Jadi untuk rekan-rekan yang butuh bibit, carilah penangkar yang resmi dan memang jelas Asal usulnya. dari bibit tersebut. Jadi ini pada kesempatan pagi ini sambil nunggu Pak Teguh, kita dapat ilmu baru dari Pak Guru Yen. Saya sih lebih senang memanggilnya Profesor Yan. Jadi beliau bercerita mengenai bibit unggul itu seperti apa sih. Nah, pada kesempatan ini kita bicara untuk bibit varietas Sriwijaya 03 yang memang saya tidak sedang promosi varietas ya, tapi memang di mana-mana lagi dicari orang. Dilanjut Pak Yan. Dari tadi kita udah bicara asal usul. Asal usulnya harus jelas. Nasabnya harus jelas. Jelas nasabnya. Nasabnya harus jelas. Ini nasabnya varietas SJ03. Terus Pak, Kemudian perawatan? perawatannya Pak. Oke, perawatan. Perawatan itu antara lain mulai dari pengadaan tanah untuk Oke. polybag, kemudian ukuran polybagnya standar, kemudian juga pemupukan, pengendalian hama dan gulma. Oke. Nah, kemudian juga ada syarat administratif, yaitu untuk persiapan untuk dilabelisasi oleh Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan. Nah, untuk pemupukan itu ada beberapa macam. Ada pupuk tunggal bisa. Ada Oke. lagi pupuk NPK biasa bisa. Tapi ini ada Terobosan. terobosan baru lah. Ini Iya. pupuk generasi terakhir yang paling mutakhir itu namanya control release fertilizer. Nah, bisa dijelasin lebih nih Pak. Control release fertilizer. Saya takutnya terpleset aja ngomongnya. Ya, control release fertilizer atau CRF itu adalah pupuk yang dimana unsurnya itu dia tetap bentuknya granular NPK, kemudian dia di coating. Di coating ini gunanya supaya pengeluaran atau rilis daripada unsur hara itu bisa secara terkendali, secara terkontrol. Jadi sesuai dengan kebutuhan pokok. Nah, jadi minggu berapa dia butuhnya, misalnya di awal-awal butuhnya urea, berarti dia urea yang rilis dulu. Nah, itu. Iya. Nah, jadi ini sangat membantu pupuk ini. Pupuk CRF ini sangat membantu sekali ya kan. Seperti SK Code ini yang jelas kandungannya sudah mengikuti standar penelitian yang cukup panjang tentunya. Oke. Dan ini adalah diproduksi di Malaysia. Malaysia dengan teknologi tinggi, dan ini sudah banyak. Kalau untuk terutama ya di Indonesia ini sudah gampang untuk mendapatkannya. Dan grup-grup besar Sudah banyak yang pakai. seperti sampaikan Pak Profesor tadi sudah banyak pakai. Grupnya Salim, Guta Samba, terus
Terus kalau di Lampung itu Bumi Madu Mandiri, terus ada beberapa PSR, dan pada kesempatan ini kita ada di PT Arya Sapta Adiguna. Ini termasuk pemakaian yang periode kedua itu ya. Iya. Nah, ini sampaikan Pak Guru tadi nih. Ya, Pak Guru bisa dijelaskan. Pupuknya seperti ini, kawan-kawan Guru Tani. ya. Silakan. Ini pupuknya 19, 10, 13 plus 2,5 MJU plus TE. TE ini trace element, artinya ini adalah pupuk mikro. Unsur mikro. Ya. Dan ini sudah sangat mencukupi. Nah, kemudian dalam pupuk ini yang terpenting itu waktu yang diperlukan untuk pemupukan itu banyak sekali berkurang. Anda bayangkan kalau kita memupuk menggunakan NPK biasa sesuai dengan rekomendasi dari misalnya dari Balai Benih atau dari mungkin dari beberapa literatur, itu hampir setiap minggu kita memupuk, dan itu Setiap minggu apa 2 minggu? apa 2 minggu sekali. 2 minggu. 2 minggu sekali kita harus memupuk, dan itu sangat memakan biaya, tenaga, ya kan, dan waktu. Nah, sehingga dengan pemupukan dengan SK Code CRF ini lebih gampang. Jadi hanya 5 gram di pre-nursery itu 3 bulan. Kemudian dilanjutkan waktu pindah itu pakai dosis 50 sampai 60 gram. Nah, itu jadi banyak penghematan di sini untuk biaya. Jadi kawan-kawan Guru Tani yang baru saja ngikuti yang sampaikan Pak Guru tadi, pada waktu pemupukan itu ada nilai kosnya. 1 kali pemupukan sekian rupiah. Jadi kalau 2 minggu sekali, artinya di PN itu 3 bulan Pak Guru ya. Ya. 3 bulan berarti 3 kali 2, 6 kali pupuk. Kalau panjenengan pakai pupuk yang SK Code ini yang seperti dijelaskan Pak Yan tadi, cukup 1 kali 5 gram. Sedangkan yang itu tadi pupuknya 6 kali, 1 banding 6. Nah, bisa panjenengan bayangkan berapa kos tiap kali pupuk itu, dihitung aja. Nah, kalau yang MN tadi dengan 50-60 gram, panjenengan cukup pupuk sekali pada waktu transplanting, pada waktu pindah bibit dari PN ke MN. Sedangkan dengan SOP yang seperti biasanya itu 2 minggu sekali Pak ini. Ya. 2 minggu sekali. Dan biasanya rata-rata ya bibit itu ada di lapangan, di MN itu kurang lebih 8-9 bulan. Katakanlah 9 bulan lah. 9 bulan seperti yang ini yang sedang kita saksikan nih, yang SC03. Jadi dengan SK Code panjenengan pupuk 1 kali, dan yang standar berarti 2 kali 9, Ya, 18 kali. 18 kali. 1 banding 18 bro. Dilanjut Pak Yan. Ya, oke. Kebetulan Pak Teguh udah datang nih. Udah datang? Iya. Oh, ya ini tadi kita ngisi waktu saja sambil menunggu Pak manajernya, manajer pembibit sudah ini kita main syuting aja seperti artis. Oke, kan Guru Tani, nanti kita lanjut. Silakan panjenengan yang kasih saran, masukan. Terus terang ini channel masih amatir, kita butuh banyak masukan, dan silakan di kolom komentar kalimat yang baik-baik ya, jangan yang jorok. Dan ingat, dalam budidaya apapun yang paling penting sihatkan tanahnya, maka sihatlah tanamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di continue. Yes.